Assalamualaikum, Pak. Ada mana ini? Ini Pak sebelum itu. Wih, masuk. Nah, teman-temanmu, Rizky. Iya, Pak. Teman-temanmu mana? Si Akbar. Dia kan Tunggu, kerja. Pak. Sebentar, Pak. Mungkin karena di kampus 2 ada orang, Pak. Sudah coba dihubungi. Sudah, Pak. Sementara. Terus sampai malam UBS-nya ya? Iya, Pak. Sampai malam kita, Pak. Oh, di mana ini? Di rumah? Kalau saya di rumah, Pak. Nggak ikut ngubas dulu. Saya kena jaga fotokopi, Pak. Oh, ini ada Surya Dharma. Ya, Surya sudah masuk dia, Pak. Ada jaringan kah di kampus 2 itu? Ada, Pak. Ada. Sedangkan yang tadi itu, Pak. Di kampus 2 tadi sore itu, Pak. Oh, di kampus 2 ya? Wih, bagus jaringan di sana ya. Alhamdulillah, Pak. Ada penjaga kampus kah? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Ais. Jadi bermalam di kampus kamu ini, kalau UBS? Ya, kalau yang kemarin-kemarin bermalam di kampus, Pak. Wow. Siap-siap memang itu. Karena ada setan di situ. Sudah biasa, Pak. Sudah biasa ya? Udah, Pak. Oh, mantap. Sudah habis baku dapat, Pak. Sudah habis baku dapat. Oh, sudah pernah baku dapat kah? Sudah, kalau saya sudah, Pak. Oh. Tapi cuma sekilas. Ada jangan kok mata tipis ini. Enggak juga, Pak. Cuma kadang-kadang saja, Pak. Oh. Ya jelas harus ada teman yang bisa siap-siap. Siapa tahu ada orang kemasukan kan? Yang bisa. Apa, Pak? Siapa tahu ada temanmu, harus disiapkan teman-temanmu yang bisa baru dia itu. Siapa tahu ada yang kemasukan. Siapa tahu, kan tidak tahu. Karena banyak baca-baca, Pak. Jangan tidak sembahyang di situ. Aduh, bahaya kalau tidak sembahyang. Tetapi ada beberapa rumah kan di sana. Iya, alhamdulillah ada, Pak. Jadi kalau ada apa-apa bisa minta tolong. Tidak, maksudnya ini apa? Ada kalau maksudnya apa? Itu rumah di depan kampus itu maksudnya ditinggali atau gimana itu? Misalnya dia barangkali cuma hanya sore, kalau malam dia tidak tinggal di situ. Kurang tahu juga saya, Pak, karena enggak pernah saya lihat yang punya rumah itu, Pak. Oh, Jarang saya naik ke kampus 2, Pak. Tidak, maksudnya kan kamu kan biasa sampai malam tuh, waktu di situ, waktu bermalam di kampus, pernah bermalam di kampus. Pak, sebelumnya itu, Pak, di kampus 1, Pak. Terusan di kampus 2. Oh, baru ini di kampus 2. Iya, Pak. Kan supaya masyarakat tidak lihat tuh kalau ada mahasiswa di situ. Supaya tidak dilapor juga. Kenapa? Supaya tidak dilapor ya? Iya. Sebenarnya lebih bagus di kampus 1 sih. Cukup luas. Sebenarnya bagus kampus 1, Pak. Penerangan juga lebih baik di sana. Iya. Apa pertimbangan sampai di kampus 2 itu? Orang di kampus 2 semua, atau ada banyak orang itu. Tidak, maksudnya pertimbangannya apa? Pertimbangannya mungkin, Pak, karena apa ini? Ya bikin ditakutkan ada laporan dari masyarakat, Pak. Oh, karena ada kerumunan kan? Iya, Pak. Jadi dikasihnya ke kampus 2. Oke. Betul mengantisipasi toh ada laporan masyarakat, ada kerumunan di sana. Iya, Pak. Sebenarnya gampang, kamu bikin mubes daring saja. Kayak begitu. Seandainya bagus. Ya, kalau saya begitu mau, Pak. Kan supaya teman-teman yang di tempat jauh kan bisa juga ikut gabung. Iya. Yang ya bisa juga. Karena harus nggak ada kayak usulkan mubes daring. Nah, untuk sementara ini nggak ada, Pak. Harusnya ada usulan begitu. Sekaligus jadi kenang-kenangan.
Agrotek juga. Tatap muka juga ada. Itu membahasnya agrotek, Pak. Karena kan tidak selamanya kan begitu. Kenapa? Agrotek juga tatap muka. Tatap muka membahasnya itu. Iya. Paling kalian kan nggak sampai 100 juga itu. Walaupun 100 juga. Cuman berapa di? Ya kurang lebih 40-an, Pak, totalnya. Atau 30 gitu. Kalau ada tempat penyewaan Zoom misalnya, dia sewa 100.000. Ya. Taruhlah itu Kalau 100. itu lebih baik yang dengan cara seperti itu, Pak. Karena lebih hemat makan kan. Iya. Makan di rumah masing-masing. Tidak ada konsumsi lagi. Tapi yang ditakutkan kalau apa ini? Kalau ngubes daring begitu, Pak, mungkin ditakutkan kalau ada yang bakal lagi. Kabar mau join, Pak. Ini baru satu gabung nih. Saya baru mau join, Pak. Oh iya. Tapi siapa Akbar? Sudah sementara. Oke, ditakutkan kenapa Rizaldi? Siapa yang login nih? Ciko, Obet. Jamba bursa kalau sakit istirahat. Sampai hari apa kamu Mubes? Ya, Pak. Sampai hari apa Mubesnya? Kenapa, Pak? Sampai hari apa Mubes? Sampai hari Minggu, Pak. Lama ya, 3 hari ya. Iya, Pak. Ambo Amang izin, Pak, ada pergi ke rumah duka, Pak. Rumah duka Ambo Amang, Pak, izin dia, Pak. Kenapa? Ambo Amang, Pak. Oke, sip. Di mana tempat fotokopimu itu, Rizky? Di dekat Madrasah Alia Kelangkangan, Pak. Oh, dekat Madrasah Alia Kelangkangan. Oh, Iya, berarti Pak, kau ini orang Kelangkangan, kah? Kenapa? Berarti kau ini orang Kelangkangan. Iya, Pak. Saya kira di dalam kotanya. Tapi sudah ramai juga di Kelangkangan itu. Ya, alhamdulillah ramai juga, Pak. Kalau dulu masih saya SMA itu, siksa itu ke Kelangkangan itu. Maksudnya nanti naik mobil. Mobil kota. Nanti lalu, Pak. Sekarang alhamdulillah sudah bagus sekarang. Jadi ada transportasi. Teman-temanku itu tunggu di Kampung Buol itu. Jauhnya. Kalau mau pulang itu waktu SMA kan, dia berjalan kaki dulu ke Kampung Buol, tunggu mobil. Jauhnya itu, Pak. Tunggu mobil sehingga stop di itu? Iya, di Kelangkangan situ kan ada pasar toh. Iya, Pak, daerah Sandana situ, Pak. Nah, Sandana situ. Nah, di situ tempat terminal kan. Iya. Singgahnya di situ. Dulu waktu saya SMA masih susah juga jaringan pada waktu itu. Susah sekali jaringannya waktu lalu, Pak. Orang dari Nopi juga begitu. Orang dari Nopi kan kalau kan orang sekolah kan di sini dalam kota. Itu juga dari Nopi naik angkot, mobil angkutan kota itu turun di terminal Pasar Nopi. Nah, di situ kan terminal. Habis itu naik mobil lagi sampai di depan sekolah. Jadi memang kalau dulu, nah kalau sekarang kan Nopi sudah jadi kota kan. Saya juga fokus di sana, Pak. Bukan desa lagi. Kalau dulu Nopi itu desa dulu itu. Saya tidak tahu. Siapa yang tinggal di Nopi? Akbar, kau tinggal di mana, Akbar? Iya, Pak. Bagus di Nopi dia, Pak. Tinggal di Nopi kok, Akbar?
Yang mengutipkan aku dekat. Jadi siapa yang kuat ini calon ketua himpunan ini agribisnis? Belum ditentukan juga, Pak. Tidak, maksudnya bukan siapa yang apa yang suara apa yang mengemuka di Mencalonkan begitu. di Mubes siapa? Kan ada kan sudah perbincangan oh ini calon ketua. Misalnya Akbar atau misalnya siapa Stefanus Ari misalnya. Wah. Atau misalnya Rizky Rizaldi. Oh, kayaknya banyak penggemar. Kan begitu. Tergantung yang mencalon. Tapi biasanya ini apa kakak kelas itu yang nggak tahu bisa juga sih angkatannya kalian yang jadi ketua. Cahaya. Siapa? Karena yang ketua ini kan siapa? Angkatan yang KKN ini. Siapa ini? Ainun Salsabila kan? Sabila, Pak. Iya. Kalian semester berapa sekarang? Semester 3, Pak. Alhamdulillah. Oh, biasanya itu 3, Pak. si siapa kelompoknya Sahdi itu yang seharusnya ketua kan? Atau bisa juga sih kalau semester 3. Kalau si Sahdi itu melompat dia langsung main. Masih semester 3. Banyak kayaknya fansnya itu jadi ketua B. Siapa nih? Berapa orang lagi yang belum Siapa orang Simatang? Siapa yang satu-satunya perempuan itu orang mana? Nirwana, Pak. Orang mana dia itu? Si Matang, Pak. Simatang. Iya, Pak. Nggak ada aktif nomornya, Pak. Satu kelompok itu. Satu kelompok. Wah, itu urusannya. Ada jaringan di sana, Pak. Kacau, Pak. Artinya dia sudah satu kali tidak hadir ya kalau malam ini ya. Malam tahun baru aktif. Siapa lagi ditunggu? Berapa orang lagi yang ditunggu? Satu. 5 orang lagi, Pak. Muhaimin, Nirwana, Gunawan, Ambo Amang, Agusri, Pak. 5 orang lagi, Pak. 5 orang lagi ya? Oke. Kita tunggu 2 menit ya. Silakan dihubungi teman-temannya. Kita tunggu 2 menit. Dengan Ambo Amang itu enggak ada, Pak. Enggak masuk dia, Pak. Oh iya. Setelah 2 menit, Akbar langsung presentasi ya. Jadi perkuliahan kan belum saya buka. Kita masih berada di waiting room, di ruang tunggu ya. Di lobby, Pak. Kita tunggu di lobby. Nah, di ruang tunggunya Zoom. Jadi ya santai-santai dulu kita kan. Obrolannya bebas tapi enggak berlebihan. Iya, Pak. Akbar, kau tinggal di mana, Akbar? Di Moipos, Pak. Moipos. Aduh, sering banjir itu. Ih, nyanda, Pak. Itu kenapa? Ciko dengan Nano, Obet, kesempatan mikrofonmu itu. Jangan baku dekat kamu. Ciko dengan Akbar, Pak, baku dekat, Pak. Tidak boleh baku dekat. Kalau baku dekat begitu memang. Itu ketawa dia, Pak. Oh, Ciko dengan Akbar sama saja itu. Akbar Apa Ciko dan Akbar sama saja? Iki bodok. Dharma merangkak baku dekat. Atau siapa kak? Agak jauh sedikit, mungkin sekitar 1 meter lah. Nah, terbelakang jaringan itu. Oke, kita tunggu ya 1 menit lagi ya. Iya, Pak. Setelah itu kita mulai perkuliahan dan Muhammad Akbar presentasi ya kelompoknya. Depan Rizky Rizaldi itu ya bersama siapa? Nirwana. Apa saya, Pak?
Soalnya minggu depan dirimu ya, kelompok yang presentasi. Minggu ini dirimu selamat. Tapi kelompok lain juga harus mempersiapkan diri. Jadi ya kita kan tidak tahu kan hal-hal yang mengganggu. Insya Allah minggu depan siap-siap Pak. Kenapa ada tuyul lewat belakang kita itu Pak? Ya tembus-tembus dia. Adik saya itu. Masa dia masuk di Pak di air situ? Saya kira kita sudah mulai saja ya perkuliahannya. Sudah bisa dimulai Pak. Oke. Sudah setengah jam menunggu ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah malam ini kita bisa melaksanakan perkuliahan ya, perkuliahan secara daring, secara online. Meskipun beberapa mahasiswa yang malam ini kan ada di lokasi MUBES ya, MUBES Agribisnis. Saya kira karena perkuliahan online, jadi kita bisa fleksibel lah, bisa tetap mengikuti perkuliahan dalam situasi dan kondisi tertentu. Yang pada intinya adalah jaringan. Kalau jaringan bagus, berarti perkuliahan bisa dilakukan. Kalau misalnya jaringan tidak bagus, ya agak sulit kita untuk melakukan perkuliahan secara online. Jadi meskipun sesibuk apapun kan ada ruang untuk kita bisa sama-sama melaksanakan perkuliahan. Pada malam hari ini sebenarnya yang presentasi kelompoknya Rizky Rizaldi ya. Karena ada beberapa hal yang menyebabkan beliau tidak bisa presentasi malam ini. Sehingga yang presentasi malam ini adalah kelompoknya Akbar. Ini Akbar ini kelompok berapa Akbar ini? Kenapa Kelompok 4 Pak. Oh, kelompok 4. Oke. Enak kayak begitu. Karena Rizky Rizaldi tidak presentasi malam ini, maka Minta maaf sebelumnya Pak. Rizky Rizaldi jadi moderator ya. Aduh, kenapa saya moderator Pak? Saya sendiri. Saya moderator. Aduh. Jadi tak usah banyak protes. Aduh Bapak. Jadi moderatornya Rizky Rizaldi, silakan Rizky Rizaldi memandu jalannya diskusi malam hari ini. Ciko kirim ke grup anumu apa itu materimu ku? Akbar itu dikirim ya makalah dan PPT-nya di grup WA kelas kalian ya. Satu, yang kedua dikirim ke grup Zoom meeting sehingga teman-teman yang lain juga bisa membaca, bisa melihat dengan seksama materi dalam bentuk PPT dan makalah begitu, sehingga bisa terlibat dalam diskusi nantinya dalam sesi tanya jawab begitu. Dulu Pak, kita kirim dulu Pak. Oke. Saya sudah aktifkan ya share screen-nya. Jadi Akbar tinggal mulai saja di situ, aktifkan share screen. Silakan presentasi ya, PPD-nya dimunculkan begitu. Ini Pak belum masuk orangnya Akbar Pak. Ciko kirim anumu dulu ku. Nggak ada ini. Bisa kamu jadi moderator juga kalau nggak ada anunya. Atau Apa sih? materinya kirim. Aduh Ciko. Mati. Oke. Ini PPT-nya tuh. apa ini Akbar ini pakai HP atau pakai Laptop dia pakai Pak. Oh, pakai laptop. Oh, aman sudah kalau gitu.
Jadi, saya share screen. Apa sih? Si Bang Pirang. Tadi kasih senyap. Baik, sudah bisa dimulai, Pak? Oh iya, silakan dimulai saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok yang mana bertemakan anggota dan pemimpin dalam komunikasi kelompok dan komunikasi massa. Yang akan dijelaskan oleh Saudara Ciko. Oke, bagi Joko. Mantap, keren PPT-nya ya. Kok Banu jelaskan Joko. Saya tanya Pak, apa materi sudah dibagikan? Iya. Sumpah kita Jangan rapat dengan teman yang lain, Akbar. Agak apa? Coba temannya di sekitarnya Akbar. Mungkin agak bergeser sekitar 1 meter begitu. Supaya tidak menggema suara. Atau ke ruang sebelah begitu, ke ruang sebelah. Ya. Kan ada berapa ruangan itu? 2 atau 3 ruangan. Agak berjauhan. Ya, mungkin Memang ya. tidak ada lampu kah di sana itu? Tidak ada lampu, Pak. Tidak ada lampu, Pak. Bagaimana mau Bu Besti ada lampu? Anu dalam ruangan ada lampu, Pak. Kenapa? Dalam ruangan Mubes saja ada lampu, Pak. Oh begitu. Iya, Pak. Saya sampai angker butuh kau punya. Jangan Bu Bes dengan para jin dan dedemit. Mungkin Saudara Ciko bisa menjelaskan hasil dari presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok ini, yaitu dengan materi anggota dan pemimpin dalam komunikasi kelompok dan komunikasi massa. Sebelumnya saya kenalkan dulu. Kenapa nggak mau ganti ini? Ya. Enggak, Lihat nanti masing-masing. Silakan screen share-nya Bapak Akbar. Diaktifkan saya. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan dulu kelompok keempat ini, dapat semua. Yang pertama, suara saya jelas kah? Jelas. Alhamdulillah. Jelas. Yang pertama itu ada Gusri. Yang kedua itu saya sendiri, Muhammad Akbar Butuka. Kami ini adalah mahasiswa tahun kedua atau semester 3 dari Prodi Agribisnis, tip menjadi toli-toli. Iji, jangan ketawa. Oke, langsung. Yang pertama kami bahas itu, yang pertama definisi, kedua adalah proses komunikasi, ketiga adalah komunikasi kelompok, dan keempat adalah komunikasi massa. Baik, yang pertama itu adalah definisi. This is a great definition. Definisi yang dibahas di sini yaitu yang pertama adalah definisi komunikasi.
Jadi, komunikasi itu yaitu proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain. Definisi kedua, anggota. Nah, anggota itu yaitu orang bagian atau suatu kelompok, dewan, panja, dan sebagainya. Sedangkan orang yang kedua adalah proses komunikasi. Proses komunikasi di sini ada 7 macam ya. Yang pertama itu pengirim pesan atau sender dan isi pesan atau materi. Nah, yang dimaksud di sini yaitu orang yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang dengan harapan dapat dipahami oleh orang yang menerima pesan sesuai dengan yang dimaksudkannya. Jadi si pengirim pesan ini dia yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada orang yang menerima itu. Nah, itu simbol atau isyarat. Simbol atau isyarat maksudnya itu pengirim pesan ini membuat kode atau simbol sehingga pesannya dapat dipahami oleh orang lain gitu. Jadi simbolnya ini kan oleh pengirim. Yang ketiga yaitu media penghubung. Media penghubung di sini yaitu berupa alat peraga ya, alat atau untuk penyampaian pesan di misalnya TV, radio, surat kabar, atau pengumuman telepon dan lainnya. Yang keempat itu mengartikan kode atau isyarat. Nah, maksudnya di sini setelah pesan diterima itu melalui indera misalnya telinga, mata, dan seterusnya, maka si penerima pesan ini harus dapat mengartikan dan pesan dari pesan tersebut sehingga dapat dimengerti atau dipahaminya. Yang ke berapa lagi nih? 5, penerima pesan. Maksudnya di sini yaitu orang yang dapat memahami pesan dari si pengirim meskipun dalam bentuk kode atau isyarat seperti yang di nomor 2 tadi, tanpa mengurangi arti pesan yang dimaksud oleh si pengirim. Yang ke-6 yaitu balikan atau feedback. Nah, maksudnya di sini tanggapan oleh orang yang menerima pesan dari si pengirim itu. Nah, yang terakhir atau yang ke-7 itu gangguan. Gangguan di sini sebenarnya bukan masuk di bagian proses komunikasi sih, tapi mempunyai pengaruh dalam proses komunikasi itu. Karena pada setiap situasi hampir selalu ada hal yang mengganggu kita. Jadi gangguan ini merupakan hal yang merintangi atau menghambat komunikasi sehingga penerima salah menafsirkan pesan yang diterimanya. Yang selanjutnya yaitu komunikasi kelompok. Nah, definisi kelompok. Kelompok adalah tujuan bersama yang berarti satu sama lain capai bersama lainnya mereka sebagai bagian dari kelompok. Menurut Deddy Mulyana tahun 2005 untuk dalam kelompok 5 yang pertama kelompok komunikasi melalui kedua kelompok memiliki sedikit partisipan yang ketiga kelompok bekerja di bawah arahan seorang pemimpin. Yang keempat adalah kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama. Yang kelima adalah anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu sama lainnya.
Jadi anggota kelompok ini tetap mempunyai pengaruh dalam suatu kelompok itu. Yang terakhir adalah komunikasi massa. Definisi komunikasi massa yaitu komunikasi yang menggunakan media sebagai alat atau sarana bantu, biasanya menggunakan media elektronik seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Oke, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan dulu ke moderator ya. Ya, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, ya kami akan membuka sesi pertanyaan. Dari 2 sesi masing-masing terdapat 2 pertanyaan. Moderator izin karena Ya, silahkan. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Saputra dari Prodi Agribisnis semester 3. Yang ingin saya tanyakan adalah penyebab seringkali terjadinya miskomunikasi antar semua anggota. Ya, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Saudara Ciko ingin menjawabnya atau langsung membuka sesi kedua sehingga nanti dijawab 1 kali. Jawab ya dulu guys, yang ditampung berat. Kalau menurut saya pribadi, yang memicu terjadinya miskomunikasi itu sebenarnya tadi sih masuk di proses komunikasi yang terakhir itu, yang gangguan. Maksudnya gangguannya itu berupa mungkin si penerima pesan itu salah menafsirkan maksud dari si pengirim pesan. Jadi kayak tidak dan tidak connect gitu ya. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya. Ya, mungkin saya ingin menambahkan dari masukan dari Saudara Ciko, ya, yakni ya mungkin bukan cuma mendapat gangguan atau dari si pengirim pesan, mungkin juga adalah kurang feedback yang diterima oleh si penerima sehingga terjadi sebuah miskomunikasi dan itu menyebabkan suatu kesalahpahaman antara 2 pihak. Ya, mungkin itu saja dari saya. Dan juga mungkin ingin menambah Sama bertanya. Ini membawa materi besok malam. Ini ngomong. Enak juga kalau gitu. Moderator. ya, mungkin Kamu bertanya. Kalau ada moderator, ada pertanyaanku. Saudara Surya sudah Moderator cek. Saudara Ciko. Hah? Saudara Surya sudah Ulang puas dan dengan pertanyaannya. Bukan belum selesai, cuman saya mau pertanyaan keduanya. Sama bertanya. Moderator. ya, silahkan. Mungkin di sesi kedua saja. Ya, selanjutnya siapa yang bertanya? Saudara Yusri Adi? Tunggu. Suaranya kecil kali, Le. Ya, mohon ditambah untuk menambah volume suaranya karena tidak terdengar oleh teman-teman yang lain. Cuk. Saudara Yusri Adi, ada yang ingin ditanyakan?
Ya baiklah, mungkin ada beberapa ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Proses Jangan begitu kata. Teman-teman, ada lagi pertanyaan untuk sesi kedua ini? ada Iki. Apa? Proses pengiriman pesan atau sender itu seperti apa? Ya, mungkin saudara Ciko ingin menjawabnya. Gampang ini. Dapat dengar. Dapat dengar. Matikan satu mic. Mohon untuk teman-teman supaya agar suaranya tidak menggema. Kenapa kau di sudutku? Apa tadi pertanyaannya? Apa itu contoh dari proses pengiriman pesan adalah yang diminta itu contohnya. Atau sender contohnya. Ya, saya jawab kok, boleh ke saya jawab kok? Tidak, saya butuh jawaban dari saudara Ciko. Oke, Ciko jawab kok. Bukan dari moderatornya. Iyalah, apa yang menjago? Ya, saudara Ciko mungkin bisa menjawab sekarang. Ya, waktu berjalan ini semakin larut. Mungkin boleh dijawab. Jadi yang ditanyakan kasih mute kata. Ya, Adi mute. contoh dia ingin meminta contoh dari proses pengiriman pesan itu seperti apa atau sender. Oh contohnya. Yang itu contohnya bagaimana proses pengiriman pesan. Apa semua contohnya? Aduh. Mati mikir, barirut. Jadi Adi ambil Adi. Iki. Jadi untuk pengirim pesan atau sender itu sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi pengirim pesan itu orang yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang dengan harapan dapat dipahami oleh orang yang menerima pesan sesuai dengan yang dimaksudkannya. Jadi contohnya itu seperti memberikan informasi begitu ya. Memberikan informasi, ajakan, rencana kerja, atau mungkin pertanyaan dan lain sebagainya. Gitu. Ya, sudah itu. Ya, apakah saudara Yusradi menerimanya? Yang kasih mati satu-satu kata kamu pemik. Hai, Moderator. saudara Yusradi. Ya. Saudara Yusradi, apa sudah puas dengan jawaban dari saudara Ciko? Kenapa gelap? Teman-teman. Adi. Bisa diulang, Kak? Bisa diulang. Kau ulang. Posisi tadi kecil volume HP, Pak.
Hujan baru turun. Ya enggak kedengaran bagus. Saudara Akbar bisa diulang? Bisa sayang, bisa. Ya, silakan diulang Saudara Ciko. Speakernya ditaruh di telinga supaya lebih jelas ya. Jadi, aduh, connection unstable. Jadi, pengirim pesan atau sender itu apa? Nah, pengirim pesan atau sender ini yaitu orang yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang dengan harapan dapat dipahami oleh orang yang menerima pesan sesuai dengan yang dimaksudkannya. Jadi contohnya itu seperti mungkin si pengirim pesan mungkin contohnya kayak memberikan informasi begitu ya. Memberikan informasi, ajakan, rencana kerja, pertanyaan, dan lain sebagainya. Ya, moderator. Ya, apakah Yusri Hadi sudah puas dengan jawaban dari Saudara Ciko? Puas sudah. Moderator, moderator, Iya, Saudara Surya. moderator. Ya, Saudara Surya. Interupsi moderator. Ya, ada apa Saudara Surya? Saya tadi itu jawabannya tentang pemberi pesan ya. Yang saya ingin tanyakan itu hal penting yang harus diperhatikan agar penerima dapat menerima apa yang kita sampaikan. Ya, yang ingin untuk Saudara Ciko, pertanyaan dari Saudara Surya itu adalah hal penting apa saja yang harus diperhatikan dalam proses pengiriman pesan tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, begitu sudah. Kalau menurut saya pribadi sih mungkin ya belum tahu juga soalnya belum riset boh. Jadi mungkin cara agar si pengirim pesan itu kayak supaya bagaimana tadi sorry ulang dong. Hal penting apa saja yang harus diperhatikan dalam proses pengiriman pesan tersebut? Kalau menurut saya sih gimana ya? Mungkin dengan cara memberi pesannya itu dengan lebih jelas, mungkin dengan secara baik dan jelas begitu. Jadi kayak jelas dan maksudnya apa, langsung to the point, tidak banyak basa-basi begitu. Jadi isi pesannya itu tidak banyak diselimuti dengan kata-kata lain begitu ya. Jadi langsung isi pesannya itu masuk begitu ya. Mungkin sekian. Ya, sekedar tambahan untuk saudara sekedar tambahan. Ya, mungkin dari saya itu adalah yang harus diperbaiki dan harus diperhatikan itu seperti gaya bicara, intonasi, dan juga bahasa tubuh, sehingga si penerima pesan dapat lebih mudah untuk memahami apa yang sedang kita bicarakan dengan dia. Mungkin Saudara Surya sudah bisa mengerti dengan penjelasan tersebut? Mengerti sekali. Ya, mungkin teman-teman karena sudah berakhir sesi tanya jawabnya, ya mungkin sampai di sini saja anak kelompok kita. Ada, ya baiklah saya kembalikan kepada Pak Mirza. Apakah bagaimana ke depannya? Oke, terima kasih. Bagus tadi presentasinya dari Akbar ya. PPT-nya juga menarik ya. Lebih dominan gambar-gambar animasi kayaknya si Akbar ya. Kemudian moderatornya luar biasa, cukup energik. Masya Allah. Masya Allah ya. Kalau ada cewek barangkali tambah
tambah jago dia. Oh iya Pak, kalau ada cewek mungkin tambah semangat saya Pak. Ada informasi itu Pak untuk sekedar penyemangat itu Pak kalau ada perempuan Pak. Oke. Saya kira begitu ya. Sudah bagus ya. Ke depan Rizky Rizaldi mempersiapkan ya bahan untuk dipresentasikan yaitu Iya Pak, mata insya Allah sudah siap kelompok saya selanjutnya Pak. dan PowerPoint. Kemudian kelompok yang lain juga mempersiapkan diri. Saya tidak tahu sampai berapa, lupa saya sampai berapa kelompok kalian ya? 4 ya? 4 atau 5 itu kelompok itu? Lupa saya berapa? 4 atau 5? Semuanya kalian. Pak, instruksi dari saya Pak. Ya, Mungkin Pak, mungkin untuk materi presentasi ini mungkin alangkah lebih baiknya untuk tatap muka Pak. Sehingga pengiriman ya seperti yang disampaikan tadi, saat pengiriman pesan itu lebih maksimal Pak. Daripada begini mungkin ada teman-teman yang tidak jelas mendengarkannya Pak. tatap muka juga boleh. Dari saya Pak. Kalau Zoom meeting itu tadi ya meminjam bahasanya komunikasi ya yang dipresentasikan oleh Akbar, ada namanya itu fidelity. Fidelity itu namanya ketepatan dalam berkomunikasi. Dari semua media online yang digunakan untuk proses belajar mengajar, maka Zoom meeting itu yang terbaik begitu. Ada sih Google Classroom, saya kira cuma hanya sekedar baca pesan ya, agak sulit juga untuk ininya. Kemudian WhatsApp, grup WhatsApp itu juga ketepatan dalam berkomunikasinya juga kurang tepat ya, sehingga banyak miskomunikasi ya, seperti tadi yang disampaikan kan, miskomunikasi, misunderstanding itu kesalahpahaman, kesalahpemahaman ya. Masing-masing salah memahami maksud yang disampaikan oleh si pengirim pesan dan si penerima pesan begitu. Karena intinya komunikasi kan ada yang namanya mutual understanding. Mutual understanding itu kesamaan pandangan, kesamaan persepsi antara si pengirim dan si penerima. Ketika ada miss, ya gagal komunikasi itu. Ya, komunikasi yang media-media online seperti WhatsApp misalnya atau Facebook dan lain sebagainya itu kan banyak miss-nya, sehingga banyak maksud yang namanya hoax ya. Hoax dan lain sebagainya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kan terjadi coba lihat, perhatikan, banyak orang kan gampang tersinggung di sosial media. Betul Pak. Apalagi grup WA itu banyak sekali baperan itu, cepat tersinggung kan, kita heran kan. Nah, kita ngomong apa, dia pahami apa, akhirnya dia tersinggung, padahal kan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Misalnya Rizky Rizaldi berbantah-bantahan atau saling baku gara dengan Muhammad Akbar sama Surya Dharma. Yang tersinggung Yusriyadi. Kan lucu kan? Nah, fenomena itu yang banyak terjadi di WhatsApp itu, grup WhatsApp umumnya. Akhirnya baper grup keluar dari grup, musuhan dan lain sebagainya. Nah, kita bisa membaca dari pola perilaku itu. Sehingga sasaran yang namanya hoax itu biasanya kan lewat media WhatsApp sama Facebook ya, apalagi grup-grup itu. Nah, itu juga kemudian yang biasa dipakai oleh kelompok-kelompok dalam politik biasanya. Ya, termasuk pilkada sekarang ya, kalau dihubung-hubungkan. Ya, banyak itu, kalian kan sering lihat itu, banyak itu. Perang narasi, perang diksi. Ya, bermain sudah hoax. Ya, itu efek dari perkembangan teknologi ya. Bahasa anunya apa? Dampak buruk dari teknologi Pak. Nah, Pendapat saya. Kalau yang ikut di webinar undang-undang ITE itu mungkin sudah paham ya, sudah sedikit lah kalau dikorek cerita tentang ini sudah mulai memahami. Seperti Rizky Rizaldi kan hadir kalau tidak salah itu sama Akbar. Nah, tinggal dinonton kembali itu videonya itu. Kalau misalnya masih lupa-lupa ya. Saya kira itu ya. Saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar, makin lama.
Apalagi kalau saya kasihkan ngomong itu. Yang 5 menit jadi 30 menit ya, atau jadi 1 jam kan. Nggak bagus juga itu. Oke, saya kira itu saja ya. Sudah isi absen kah? Yang tadi sore Pak, sudah Pak. Oke. Berarti yang tidak hadir itu cuma Nirwana ya. Saya nggak tahu siapa lagi yang tidak hadir itu. Nirwana, semua kan Nirwana. Itu saya bilang Pak, kalau tatap muka kasih mandi kampung. Kalau media online itu kelemahannya itu Zoom meeting cuma satu saja. Ada kelemahannya dia Pak. Kelemahannya cuma jaringan. Jadi kalau misalnya jaringan satu kali saya jaringan bermasalah ya. Ya sudah, wassalam. Wassalam. Tapi nggak masalah, itu kan no problem. Kita bisa komunikasikan kembali. Oke, perkuliahannya ditunda. Bisa besok malam, atau lusa misalnya, atau besok pagi. Nah, semuanya kan bisa. Karena sekarang serba online, kita bisa mengatur kondisi kita di mana saja. Bahkan di atas motor juga kan kita bisa menerima. Ya jelas kita bukan presentasi itu kalau dengar kuliah di atas motor itu. Cukup saja dinonaktifkan video sama mic-nya itu di mute kan. Kalau yang naik mobil kan bisa juga. Kalau yang presentasi kan bisa naik mobil, nggak ada masalah kan, sambil naik mobil diaktifkan videonya kemudian presentasinya, no problem. Tetapi kalau di atas motor kan sekarang kan semua mudah, apalagi kan setelah ini kan direkam kan, masuk di YouTube. Jadi materi yang tidak sempat didengar dengan jelas dengan baik kan bisa dinonton kembali itu. Tidak mesti juga 1 jam dinonton, habis kan nanti pulsanya. Yang penting di skip saja, tidak penting Pak, yang penting saja yang disaring saja Pak. Nah, di skip yang lain ya, mungkin cuma 5 menit atau 2 menit yang pentingnya. Sudah dapat itu. Selebihnya yang 1 jam itu bisa di-download jadi dokumentasi pribadi. Bahwa kita pernah kuliah seperti ini. Nggak tahu ya semester depan atau tahun depan kan nggak tahu apakah masih modelnya seperti ini. Tapi yang jelas ini kan momentum kesempatan yang tidak selalu ada ya. Makanya begitu, ketika ada momentum ambil itu. Nah, contoh misalnya lewat Zoom ini kan saya memudahkan itu mendatangkan siapapun narasumber yang saya inginkan biasanya. Contoh saya undang wakil Bupati Buwol. Atau saya misalnya nanti ke depan saya mengundang dosen-dosen saya di IPB misalnya profesor. Sekarang kan cuma lewat Zoom, langsung tatap muka, selesai diskusi. Kita tidak perlu membiayai dia tiket pesawat, pulang pergi, menyiapkan hotelnya dan lain sebagainya kan. Pembelajaran sekarang lebih dimudahkan, lebih mudah ya. Ada teman misalnya, ada ahli misalnya di bidang pertanian, misalnya dia di Malaysia misalnya, atau dia di Australia atau di Amerika. Ya kita kan bisa saling terhubung sekarang, kita bisa dapat ilmunya. Tinggal kita berikan saja meeting ID sama link Zoom meeting ID sama password. Dia masuk, kita saling tatap muka, kita bisa terima ilmunya. Nah, jadi ini kan momentum. Nah, kalau saya tidak mau ketinggalan momentum ini, makanya kadang orang heran juga, ini saat di Toli-Toli ini di kabupaten kok selalu buat bikin webinar ya, kampus kecil lagi. Ya itu salahnya kamu kan, artinya memangnya di Toli-Toli tidak punya jaringan. Bagus, sudah di sini Pak. Di Toli-Toli sudah bagus jaringan nih, dari kota sampai ujung desa ya, Dapalu Selatan sampai Toli-Toli Utara itu bagus jaringan. Cuma ada tuh di tempat-tempat tertentu yang tidak bagus. Kecuali pelosok Pak, bagian pelosok ke dalam Pak, bahaya Pak. Kalau yang agak sulit jaringan kan biasa panjang pohon itu, seperti di mana ada itu kakak kelas kalian suka panjang pohon dia, siapa? Andri Rusdi. Nah, orang Dongingis. Jadi nanti bagian pantai, kalau bagian Dongingis dia itu Pak, baru ada jaringan Pak. Jadi begitu. Nanti di bagian Tanjung. Makanya saya bilang kalau kita
Sebenarnya praktis sih, seperti tadi. Ada halangan kan tadi, Mubes ke apalah namanya tadi siang. Oke, ganti malam saja. Nah, sudah. Boleh, Pak. Malam ini kan. Jadi kalau jaringan misalnya hari ini bermasalah, ganti besok pagi. Nah, intinya kesepakatan ya. Kalau mau tatap muka aja, no problem juga. Cuma kan, ya sayang sekali ya. Tapi tidak apa-apa. Kalau saya mana-mana saya tatap muka atau tidak tatap muka kan no problem. Ini kan tergantung kesepakatan. Oke. Saya kira begitu saja ya. Iya, Pak. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak guys, kalau ada salah aku. Waalaikumsalam.